Halo anak-anak kami kelas 8, dimanapun Anda berada. Kita mulai pelajaran yang baru mengenai persamaan garis lurus ya. Pertama, bentuk-bentuk persamaan garis lurus yang mau kita pelajari ada dua macam, yaitu bentuk Y sama dengan MX dan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Mari kita lihat bagaimana bentuk ataupun gambar garis Y sama dengan MX. Contoh 1, gambarlah garis Y sama dengan 2X. Ini bentuknya Y sama dengan MX, Y sama dengan 2X, berarti M-nya 2 maksudnya ya. Gambarlah garis Y sama dengan 2X pada bidang kartesius. Nah, caranya kita hitung dulu nilai Y. Kita hitung nilai Y untuk beberapa nilai X. Kita bebas memilih nilai X, boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh negatif 1 ya, bebas. Sekarang kita ambil contoh, kita pilih X sama dengan 0 ya. Ini Y sama dengan 2X, 2 kali X. Jadi kalau X nya 0, maka Y sama dengan 2 kali 0, hasilnya 0. Didapat titik 0,0, artinya X nya 0, Y nya 0. Lalu kita pilih lagi X sama dengan 1, maka Y nya 2 kali 1, 2 kali X. Jadi kalau X nya 1, Y nya 2 kali 1 sama dengan 2. Tentu didapatlah titik X nya 1, Y nya 2, seperti ini, 1,2. Demikian juga kalau kita pilih X sama dengan 2, maka Y nya 2 kali X, 2 kali 2 sama dengan 4. Didapatlah titik 2,4. Nah, titik-titik ini kita gambar pada bidang kartesius, lalu kita hubungkan, akan membentuk garis lurus seperti berikut. Nah, ini dia, garis Y sama dengan 2X. Perhatikan tadi titik kita ada 3 titik 0,0, artinya X nya 0, Y nya 0, ini dia ya. X nya 0, Y nya 0, pas di pangkal ini. Kemudian titik 1,2, X nya 1, Y nya 2, ini dia. Ini X nya 1, Y nya 2, ini Y nya 2, ini titiknya. Yang bulat ini ya. Demikian juga titik 2,4, ini X nya 2, Y nya 4, seperti ini. Bisa ya nak menggambarkannya pada bidang kartesius? Setelah kita hubungkan titik-titik ini, maka terbentuklah garis lurus seperti ini. Ini panjang ke bawah, panjang ke atas. Dan bisa diteruskan, tadi kan kita hitung cuma 3 titik ini, 0,0, 1,2, 2,4. Yang titiknya tadi yang 3 ini. Tapi kalau kita teruskan tadi, misalnya X-nya kita teruskan sampai 3, boleh. Ya, jadi Y sama dengan 2 kali X. Maka kalau X-nya 3, tentu Y-nya 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Makanya kalau X-nya 3, ini Y-nya 6, ini dia kan. Nah, begitu caranya ya. Demikian juga kalau misalnya kita pilih X-nya -1, boleh. Kalau kita pilih X-nya -1 ini, tentu Y-nya 2 kali -1. 2 kali -1 berapa? -2. Makanya ini -1, X-nya -1, Y-nya -2. Ini titiknya ya. Nah, atau kita pilih X-nya -2 ini. Kalau kita pilih X-nya -2, maka Y-nya 2 kali -2. Berapa 2 kali -2? -4. Makanya ini -2, ini Y-nya -4. Begitu seterusnya ya. Jadi semua titik itu kita hitung, asal kita ganti X dengan nilai berapapun, lalu kita hitung Y-nya, titik itu tetap akan terletak pada garis ini. Bisa di sini, di bawah, atau bisa di atas, tergantung nilai X yang kita pilih ya di gambarnya. Nah, perhatikanlah bahwa pada gambar nih tampak bahwa garis Y sama dengan 2X, ini garis kita, melalui titik pangkal. Dia melalui titik ini dia, pangkal ya. Dan garis miring ke kanan, ini namanya garis miring ke kanan. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua ya. Contoh kedua, gambarlah garis Y sama dengan -3X. Nah, seperti tadi kita hitung nilai Y untuk beberapa nilai X. Kalau X sama dengan 0, maka Y -3 kali 0, didapat 0, sehingga titiknya tetap 0,0. Kalau X sama dengan 1, maka Y -3 kali 1, sama dengan -3 ya, didapat titiknya X nya 1, Y nya -3, ini titiknya. Demikian juga kalau kita ambil X nya 2, maka Y sama dengan -3 kali 2, sama dengan -6, didapatlah titiknya 2,6. Sama seperti cara sebelumnya, titik ini kita gambar pada bidang kartesius, lalu kita hubungkan menjadi sebuah garis seperti ini. Ini tadi titik kita. Pertama titik 0,0, seperti biasa di sini di pangkal. Kemudian titik 1,3, artinya X nya 1, ini X nya 1, ini X 1, Y nya -3, ke bawah -3 ini titiknya, ini -3 ya. Kemudian X nya 2, ini Y nya -6, ini bawah -6 ini ya.
Nah, setelah itu kita hubungkan garis ini. Nah, setelah kita hubungkan akan membentuk garis lurus dari 3 titik ini. Bisa kita teruskan ke atas terus, demikian juga ke bawah. Kalau mau kita hitung titik yang lain, karena Bapak katakan tadi kan X kita bebas pilih. Jadi kita pilih X-nya -1, boleh. Kalau kita pilih -1, nih, maka jaraknya -3 kali -1, Y-nya kan, karena -3X. -3 kali -1 berapa? Ya -3 kali -1, negatif kali negatif jadi positif. Maka -3 kali -1 jadi positif 3. Makanya ini X-nya -1, Y-nya positif 3 ini dia. Jadi titik berapapun kita ambil, berapapun X yang kita ambil, lalu kita hitung Y-nya, titiknya akan tetap berada pada garis ini ya. Nah, perhatian kita berikutnya pada gambar tampak bahwa garis Y sama dengan -3X, ini garisnya, melalui titik pangkal nih, tetap melalui titik pangkal, dan garis miring ke kiri. Nah, ini bedanya dengan yang tadi miring ke kanan, contoh 1, ini miring ke kiri. Nah, mari kita lihat kesimpulan kita atau ciri-ciri garis Y sama dengan MX. Nah, ini ciri-cirinya. Dari contoh 1 dan 2 dapat kita lihat bahwa garis Y sama dengan MX selalu melalui titik pangkal koordinat ya. Dia selalu melalui titik pangkal tadi, titik 0,0 yang pertama. Kemudian garis Y sama dengan MX akan miring atau condong ke kanan jika M bernilai positif. Nah, ini kodenya, nak. Nih ciri-cirinya. Seperti pada contoh 1 tadi, Y sama dengan 2X. Dalam hal ini M sama dengan 2. Tengok ini, Y sama dengan MX, berarti Y sama dengan 2X, berarti M-nya 2, positif. Kalau dia positif, maka dia miring ke kanan. Garis Y sama dengan MX akan miring atau condong ke kiri jika M bernilai negatif, seperti pada contoh 2. Ya, contoh 2 dari punya kita Y sama dengan -3X. Tentu dalam hal ini -3X berarti M-nya -3, negatif. Makanya garisnya miring ke kiri. Jadi ingat, dalam garis Y sama dengan MX, garis pasti selalu melalui titik pangkal ya. Yang kedua, dia akan miring ke kanan kalau M-nya positif, miring ke kiri kalau M-nya negatif. Baik, kita lanjutkan dengan bentuk yang kedua, yaitu garis Y sama dengan MX tambah C. Seperti apakah penampilannya? Nah, kita lihat contoh ketiga. Gambarlah garis Y sama dengan 4X kurang 5. Perhatikan, Y sama dengan MX tambah C. Sini dia sudah menjadi Y sama dengan 4X kurang 5. Berarti MX-nya ini adalah 4X, sehingga M-nya 4, begitu ya. Tambah C, ini kurang 5, berarti C-nya ini -5C-nya ya. Menggambarnya tetap sama prosesnya. Kita hitung nilai Y untuk beberapa nilai X, tetap kita pilih X-nya suka hati. Nah, kita pilih X-nya 0, maka kita peroleh ini Y-nya 4 kali X kurang 5. Jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya 4 kali 0 kurang 5. 4 kali 0, 0 kurang 5. Jadi 0 kurang 5 adalah negatif 5. Tidak apa lah titiknya 0, -5 ya. X-nya 0, Y-nya -5. Kalau kita pilih X-nya 1, maka Y-nya 4 kali X kurang 5. Berarti 4 kali 1 kurang 5. 4 kali 1, 4 kurang 5 jadi -1. Jadi X-nya 1, Y-nya -1 didapatlah titik 1, -1 ya. Kita pilih lagi X sama dengan 2, maka Y-nya 4 kali 2 kurang 5. 4 kali 2 adalah 8, kurang 5 sama dengan 3. Didapat titik 2,3 ya. Seperti biasa, kita gambar lagi nih 3 titik ini pada bidang kartesius, lalu kita hubungkan akan membentuk garis lurus. Nah, seperti ini ya. Titik 0,5 tadi yang pertama. Nih, X-nya 0, Y-nya -5. Ini -5 ya. Ini X-nya 0, Y-nya ini titiknya yang bulat ini. Titik yang kedua 1,-1. X-nya 1 ini, Y-nya -1 ini yang bawah ini bulatannya. Demikian juga X-nya 2, Y-nya 3. Ini X-nya 2, Y-nya 3. Ini titiknya. Kita hubungkan jadi membentuk garis lurus. Mau kita tambah, misalnya X-nya ini 3, boleh. 4 kali 3, 12 kurang 5 tuh 7. Di sini dia ya. Sama, tetap dia berada di garis ini ya. Nah, kita lihat lagi bahwa pada gambar tampak bahwa garis Y sama dengan 4X kurang 5, ini garisnya, memotong sumbu Y di titik 0,-5. Dari sini sumbu Y ya. Garis ini memotong sumbu Y di sini 0,-5. Ini menjadi perhatian kita. Dan garis miring ke kanan. Ini miring ke kanan karena tadi ini M-nya ya positif. Kita lihat satu lagi. Contoh nomor 4, gambarlah garis Y sama dengan -3X tambah 6.
Sama caranya ya. Langsung aja kita mulai. Kalau X-nya 0, maka Y-nya min 3X tambah 6. Min 3 kali 0 tambah 6. Min 3 kali 0 adalah 0, tambah 6 sama dengan 6. Tidak apa titik 0,6. Ini 0,6 ya. Kalau X-nya 1, maka kita hitung Y sama dengan min 3 kali 1. Min 3 kali 1 tambah 6, tentu min 3 tambah 6 sama dengan 3 ya. Ingat ya, ini utang 3 bayar 6, jadi lebih 3. Didapat X-nya 1, Y-nya 3, titiknya 1,3. Dan kalau X-nya 2, maka Y-nya min 3 kali 2 tambah 6. Sehingga min 3 kali 2 minus 6 tambah 6 jadi 0 ya. Ini utang 6 bayar 6 habis dia. Didapat titik 2,0. Nah, saya kira kalian sudah bisa menggambarkannya dengan mudah bukan? Pada bidang kartesius seperti ini. Titik 0,6. X-nya 0, Y-nya 6 positif di atas tuh. Titik 1,3, X-nya 1, Y-nya 3, ini bulatannya nampak ini. Titik 2,0, X-nya 2, Y-nya 0, pas di garis ini tuh. Nah, kita hubungkan jadi seperti ini. Nah, kalau Anda mau tambah X-nya 3 misalnya. Kalau X-nya 3 tentu min 3 kali 3, min 9. Min 9 tambah 6, utang 9 bayar 6. Tentu jadi utang 3, min 3, makanya X-nya 3, Y-nya min 3, dan seterusnya ya. Kalau kita lihat pada gambar, tampak bahwa garis Y sama dengan min 3X tambah 6 memotong sumbu Y di titik 0,6 nih. Itu cirinya ya. Memotong sumbu Y di titik 0,6 dan garis miring ke kiri ya. Jadi miring ke kiri atau miring ke kanan, saya kira cukup jelas. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan untuk ciri-ciri garis Y sama dengan MX tambah C. Dari contoh 3 dan 4 dapat kita lihat bahwa garis Y sama dengan MX tambah C selalu memotong sumbu Y di titik 0,C. Ini, jadi C-nya ini kodenya 0,C. Tadi sumbu Y ya. Pada contoh 3 misalnya tadi, garis Y sama dengan 4X kurang 5. Dalam hal ini M-nya 4, ini MX, tengok ini MX. M-nya 4 dan C-nya min 5 ini. Ini kan tambah C. Berarti ini C-nya yang ini min 5. C-nya min 5, maka garisnya memotong sumbu Y di titik 0,-5 pada contoh 3 tadi ya, karena C-nya min 5 dan miring ke kanan. Kenapa miring kanan? Karena M-nya positif tadi ya. Pada contoh 4, garis Y sama dengan min 3X tambah 6, dalam hal ini M-nya min 3 ini, yang nempel di X ya, dan C-nya 6. Maka garisnya memotong sumbu Y di titik 0,6 nih, C. Karena positif 6, 0,6. Dari sini min 5, 0,5 dan miring ke kiri garisnya. Kenapa? Karena M-nya negatif ya. Baik, sampai situ pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian kerjakan latihan berikut.